Pertanyaan yang selanjutnya, aina Allah? Di manakah Allah? Ya, dan pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Nabi SAW kepada seorang sahabat. Beliau pernah bertanya, aina Allah? Di manakah Allah? Allahu fawqal arsy 'alas sama'. Allah berada di atas arsy, di atas langit. Ini adalah jawaban seorang muslim. Kenapa? Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Ini bukan dari hawa nafsu, bukan dari akal pikiran kita. Allah yang mengabarkan bahwasanya Allah fawqal arsy, dan Nabi SAW juga mengatakan demikian. Kenapa kita ragu-ragu? Kemudian sebagian mengatakan Allahu a'lam, Allah di mana? Atau mengatakan Allah berada di mana-mana. Ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, tidak ada keluasan bagi kita kecuali memegang Al-Quran dan juga hadis. Allahu fawqal arsy 'alas sama. Allah di atas arsy, di atas langit. Apa dalilnya? Qala ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah beristiwa di atas arsy. Jelas ayatnya dan terang maknanya. Allah beristiwa di atas arsy. Ya, dan dalam ayat yang lain jumlahnya ada 6, 7 dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah mengabarkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, menunjukkan bahwasanya maknanya adalah makna yang hakikat, yang sesungguhnya Allah benar-benar beristiwa, istiwa yang sesuai dengan keagungannya. Ai ala wartafa'a, makna dari istawa adalah meninggi, sebagaimana ini datang di dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, makna istawa adalah meninggi, yaitu meninggi di atas arsy. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha kataba kitaban fahuwa 'indahu fawqal arsy, muttafaqun alaih. Allah menulis sebuah kitab dan dia di sisi Allah fawqal arsy, dan Allah berada di atas arsy. Di sisi Allah fawqal arsy, Allah berada di atas arsy. Dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh Nabi di dalam hadis. Madza baqi? Apa yang tersisa? Ya, apa yang harus kita ragukan? Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dan tadi kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang di mana ada seorang sahabat yang dia memukul ya seorang budak wanitanya karena dia salah dalam melakukan tugasnya. Kemudian dia menyesal dan ingin membebaskan budak wanita tersebut. Tapi dalam Islam tidak boleh dibebaskan kecuali seorang budak yang beriman. Maka dibawa oleh kepada Nabi SAW. Ya, diceritakan kisahnya dan dia ingin membebaskan budak ini. Maka oleh Nabi diikhtibar, oleh Nabi diuji. Diuji keimanannya, benar enggak dia beriman? Kalau beriman, bebaskan. Kalau enggak ya jangan dibebaskan sampai dia beriman. Diberi pertanyaan, 2 pertanyaan. Kalau lulus dengan baik, maka dia adalah orang yang beriman. Kalau tidak bisa menjawab, berarti dia bukan orang yang beriman. Pertanyaan yang pertama, Nabi bertanya kepada budak wanita ini, aina Allah? Di manakah Allah? Dilihat jawabannya apa? Ya. Kemudian ketika dia menjawab, dia mengatakan fis sama. Allah berada di atas. Allah berada di atas, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Berarti lulus dalam ujian yang pertama. Kemudian Nabi bertanya pertanyaan yang kedua, wa man ana? Siapakah aku? Ya, siapakah aku yang sedang berbicara denganmu ini? Dia mengatakan, anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Allah mengutus dirimu untuk kami. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, a'tiqha fa innaha mu'minatun. Lepaskanlah dia, bebaskanlah budak ini, karena sesungguhnya dia adalah seorang yang beriman. Kenapa dinamakan orang beriman? Karena dia benar di dalam menjawab pertanyaan
tadi menunjukkan bahwasanya keyakinan orang yang beriman meyakini bahwasanya Allah di mana? Allah di atas arsy, dan meyakini bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Satu pertanyaan lagi. Halillahu ma'ana? Apakah Allah bersama kita? Apakah Allah bersama kita? Jawabnya dari Al-Quran dan dari hadis. Ya, tidak ada jawaban yang benar kecuali jawaban yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmi. Allah bersama kita dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dan juga dengan ilmunya. Berarti kita katakan iya, Allah bersama kita dengan apa? Dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Seperti yang diyakini oleh sebagian bahwasanya Allah di mana-mana. Jelas tadi ayat dan juga hadis bahwasanya Allah di mana? Di atas arsy. Dan kita yakin bahwasanya di antara ayat dan hadis, di antara ayat dengan ayat tidak mungkin saling bertentangan. Di dalam ayat Allah mengatakan Allah beristiwa di atas arsy. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan Allah bersama kita dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Illa huwa ma'ahum aynama kanu. Kecuali dia bersama mereka dimanapun mereka berada. Bersama mereka, bersama kalian, apa maksudnya? Bersama kalian dengan ilmunya, karena tidak mungkin antara ayat satu dengan ayat yang lain saling bertentangan. Jadi Allah beristiwa di atas arsy dan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan meskipun kita di atas bumi. Bahkan seandainya kita di dalam bumi sekalipun Allah mengetahui, dan Allah di atas sana, di atas arsy. Dan dia Maha mengetahui apa yang terjadi di bumi, di langit. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berkata kepada Nabi Musa dan dengan Nabi Harun, janganlah kalian takut. Jangan kalian takut kepada Fir'aun. Kenapa? Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Lihat, Allah mengatakan aku bersama kalian berdua. Kemudian Allah mendengar, Allah mengatakan asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Berarti Allah bersama kita dengan pendengarannya, dengan penglihatannya. Ya, dimanapun kita berada Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Dimanapun kita berada Allah melihat apa yang kita lakukan. Jadi bukan Allah di mana-mana dengan zatnya. Ya, seperti yang diyakini oleh sebagian. Dan ini pada hakikatnya adalah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah di mana-mana berarti Allah di tempat-tempat yang kotor. Ya, dan ini adalah penghinaan kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian berdoa kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Bersama kalian dengan apa? Bi'ilmihi, dengan ilmunya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya kalau kita lihat ayat yang ada di dalam Al-Quran, Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum illa huwa ma'ahum aynama kanu. Maka kita lihat bahwasanya kedua ayat tadi isinya adalah tentang keluasan ilmu Allah. Ya, keluasan ilmu Allah di dalam surat Al-Hadid. Ya, Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kemudian sebelumnya Allah mengatakan ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, dan mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Kemudian Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kemudian Allah mengatakan wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat dengan apa yang kalian
kerjakan. Ini dalam surat Al-Hadid. Ayat ini berisi tentang keluasan ilmu Allah. Demikian pula di dalam surat Al-Mujadalah. Ya, ketika Allah mengatakan illa huwa ma'ahum aina makanu. Allah awali dengan ilmu. Ya, Allah mengatakan alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan illa huwa ma'ahum aina makanu. Kemudian terakhir Allah tutup dengan mengatakan innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Diawali dengan ilmu, diakhiri dengan ilmu. Berarti makna ma'ahum di sini yang bersama mereka adalah apa? Adalah dengan ilmunya. Dan di dalam bahasa Arab, orang Arab mengatakan ma'a, bersama, itu tidak harus campur. Tidak harus campur satu dengan yang lain. Contoh misalnya orang Arab mengatakan mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Senantiasa kami berjalan di malam hari dan bulan bersama kami. Apa maksudnya bulan bersama kami? Apakah maksudnya mereka campur ya antara dia dengan bulan? Dia masuk ke dalam bulan, bulan masuk kepada dirinya. Atau maksud mereka yang kedua, bahwasanya bulan menyinari dia selama di dalam perjalanan. Mana yang dimaksud? Yang kedua. Ya, bulan bersama kami maksudnya bukan kami campur satu dengan yang lain. Di dalam bahasa Arab yang namanya ma'a, bersama, itu maksudnya adalah lil muqaranah, mutlaqul muqaranah. Ya, ini maksudnya. Bukan maksudnya adalah mukhalatah, campur satu dengan yang lain. Ya, tapi kalau orang ada penyakit di dalam hatinya, maka dia mengambil ayat-ayat yang mutasyabihat, kemudian disesuaikan dengan keyakinannya. Ya, ini kalau seseorang ada penyakit di dalam hatinya. Adapun ahlul haq, ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka berkeyakinan sesuai dengan dalil, sesuai dengan yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat dengan pemahaman yang benar di dalam bahasa Arab.